Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan hadirkan program spesial yang kita nanti-nantikan, ya, In Frame MTA TV. Kita akan update ya informasi terkini tentunya terkait dengan penyembelihan hewan kurban MTA perwakilan DIY. Dan kita akan terhubung dengan koresponden MTA TV, ada rekan Klimun. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Klimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Mimi Salimah. Apa kabar rekan Klimun untuk kali ini? Alhamdulillah rabbil alamin, pada siang hari ini sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, rekan Klimun, silahkan laporan Anda. Baik para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di gedung perwakilan MTA Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Rambutan, Sambilegi, Depok, Maguwoharjo, Sleman. Di mana pada hari ini telah dilaksanakan ibadah kurban yang telah dilaksanakan sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak DRS Emut Hoiri MSI. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung kita menghubungkan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat. Baik, Bapak Ustadz, bisa disampaikan bagaimana cara pelaksanaan kurban hari ini ditempatkan di berapa titik untuk perwakilan MTA Daerah Istimewa Yogyakarta ini? Ya, Alhamdulillah pada tahun ini Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan DIY melaksanakan di dua tempat. Yang pertama adalah di daerah Semin, yaitu MTA Cabang Semin, itu di daerah Gunung Kidul, dipusatkan di sana. Kemudian kalau yang di Jogja bawah, kita pusatkan di Majelis MTA Cabang Depok atau MTA Perwakilan DIY. Baik, mungkin untuk pelaksanaan kurban di tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Bagaimana dengan penerapan protokol kesehatannya? Ya, kita berusaha untuk menyesuaikan atau mengikuti aturan, disiplin terhadap aturan yang sudah pemerintah syaratkan. Jadi di sini pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kita menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Ya, boleh nanti disut di situ, mulai dari setiap peserta harus pakai masker dari rumah, kemudian ketika masuk di sini kemudian harus cuci tangan dan hand sanitizer, kemudian dimasukkan di bilik itu, kemudian dicek dengan apa istilahnya termogan. Kemudian setelah itu kita adakan juga bahwa social distancing, physical distancing, kemudian alat harus satu, artinya tidak boleh gonta-ganti, dan sebagainya, insya Allah sesuai dengan protokol kesehatan. Di samping itu, setiap 15 menit di sini berbunyi peringatan, ya reminder untuk senantiasa menjaga dengan protokol kesehatan COVID-19. Baik, Ustadz. Mungkin ada perbedaan pelaksanaan kurban untuk tahun ini dengan yang kemarin? Kalau sisi pelaksanaannya ya. Kalau yang dulu kita bahasanya itu tergantung panitia atau ketua panitia untuk menerapkan ya satu hari itu butuh berapa personil. Tetapi kalau saat ini kami harus konsultasi dengan gugus sehingga hari ini misalkan ini sudah disesuaikan dengan apa istilahnya nasihat dari gugus COVID sehingga setiap panitia yang hadir di pelaksanaan ini betul-betul gaining. Jadi tidak boleh orang yang tidak tercatat di situ boleh masuk. Jadi itu. Kemudian dari sisi jumlah gitu ya, jumlah hewan kurban ya karena sesuai dengan kondisi pandemi saat ini ya
kita turun sedikit, Mas. Kalau yang dulu itu totalnya itu adalah 755 korban, sekarang yang dulu itu 700 ya, 779 korban, saat ini turun sedikit ya menjadi 755, sehingga kalau kita hitung ya kurang lebih 5% lah turunnya itu. Baik Ustadz, bisa disampaikan para pemirsa pengorban di sini, di lokasi MTA perwakilan daerah istimewa Yogyakarta ini berasal dari mana saja? Ya, semua pekorban yang ada di sini ya itu berasal dari daerah di mana warga MTA berada. Jadi seluruh DIY bagian bawah kalau yang di Depok ini. Jadi selain Gunung Kidul. Di samping itu ada warga-warga yang belum jadi warga MTA tetapi percaya kepada pengelolaan MTA sehingga menitipkan di kami. Kami juga terima gitu. Jadi kalau daerahnya itu ya daerah istimewa Yogyakarta selain Gunung Kidul. Kalau yang Gunung Kidul semuanya dipusatkan di Sabang Semin tadi. Di mana lokasi pendistribusian daging ini dan bisa disampaikan melibatkan berapa petugas? Iya. Kalau pendistribusian ke seluruh daerah ya, daerah istimewa Yogyakarta bagian bawah, kemudian ya tercatat hampir 6.555 besek ya. Kemudian nanti timnya itu hampir seratusan orang ya, namanya tim armada pendistribusian dari driver maupun penderek. Nah, kemudian barangkali yang perlu saya sampaikan di sini, inilah bentuk kemaksimalan kita sebagai hasil kaji bahwa kita pada kondisi apapun kita tetap berusaha untuk merealisasikan syariat Islam semaksimalnya. Sehingga yang kami perlu benahi di saat ini adalah yang pertama kami membenahi niat bahwa kami merealisasikan ibadah kurban itu karena Allah. Setelah itu kami berusaha memilih hewan kurban yang terbaik semaksimal kemampuan kita. Kemudian prosesi pelaksanaannya kita usahakan untuk bisa optimal, juga disesuaikan dengan protokol kesehatan. Di samping itu barangkali yang perlu kita jelaskan bahwa di MTA itu ya ada namanya proses packing itu dengan menggunakan besek. Kemudian di dalam besek itu kita beri daun jati sehingga untuk bisa meresap air-air sehingga lebih tahan lebih baik. Kemudian jeroannya itu kita khususkan sendiri, artinya kita masak, kemudian kita plastikin sehingga tidak tercampur dengan yang lain. Nah, insya Allah itulah kemaksimalan usaha karena kurban merupakan ibadah yang harus kita optimalkan dan kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustadz, apa harapan ke depan dengan diadakan kurban tahun ini? Ya, jadi harapan kita tentunya tahun depan itu sudah kembali normal. Artinya ya COVID-19 sudah tidak ada sehingga kita bisa bekerja, mengoptimalkan, mempersiapkan ibadah kurban ini dengan lebih optimal sehingga insya Allah mudah-mudahan dari sisi jumlah akan meningkat karena bahasanya maisanya sudah normal kembali. Tentunya kita juga akan tetap senantiasa mengupayakan karena ini suatu ibadah sehingga semaksimalnya harus kita siapkan ya, mulai dari ilmunya, mulai dari niat keikhlasannya, mulai dari prosesi pelaksanaannya ya, termasuk tadi dapat nasihat dari Ibu Wakil Bupati yang nanti terkait dengan prosesi pelaksananya sehingga lebih sehat lagi, lebih selamat lagi sehingga lebih sukses insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga pelaksanaan kurban tahun ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan Mimi Salimah, wawancara langsung dengan Ketua 1 Perwakilan MTA Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk wawancara yang kedua adalah alhamdulillah pada siang hari ini kedatangan tamu dari instansi pemerintah yaitu Wakil Bupati.
Kita tunggu sejenak. Monggo. Baik. Untuk laporan dari rekan Kelimun bersama dengan Bapak Dr. Andes Emut Khairi MSI, dan kita akan segera terhubung kembali dengan koresponden MTA TV ada rekan Kelimun, dan saat ini sudah bersama dengan Wakil Bupati Sleman ada Ibu Dr. Anda Hajah Sri Muslimatun Mkes. Langsung kita sapa kembali rekan Kelimun yang ada di lapangan. Halo, Assalamualaikum rekan Kelimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Mimi Salimah. Baik, silakan untuk melanjutkan laporan Anda rekan Kelimun. Baik, para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk narasumber yang kedua hari ini, alhamdulillah telah hadir tamu. Beliau adalah Wakil Bupati Sleman, Ibu DRS Hajah Sri Muslimatun M Kesehatan. Dan terima kasih sekali Ibu atas kerawannya. Mudah-mudahan akan membawa kelancaran di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan yang lain juga sehat walafiat. Baik. Ibu Sri Hajah Istri Muslimatun sudah sampaikan dalam kunjungan pada kesempatan hari ini. Dalam rangka apa, Ibu? Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkunjung ke kantor perwakilan MTA Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Sambilegi, Depok, Sleman. Ini sehubungan dengan tugas saya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19. Saya memang melakukan monitor dan evaluasi kepada instansi-instansi yang sudah diberikan rekomendasi oleh pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Alhamdulillah, MTA adalah salah satu instansi yang diberikan rekomendasi. Saya datang hari ini dan alhamdulillah ternyata penyelenggaraan penyembelian hewan kurban dan dari A sampai Z digarap dari hulu sampai hilir itu melalui manajemen modern. Jadi manajemennya bukan konvensional. Saya lihat mulai dari sapi ketika mau disembelih itu dibuat senyaman mungkin sehingga cukup aman untuk penyembelih maupun untuk hewannya. Itu luar biasa. Ini tidak terjadi di instansi lain di luar RPH tentunya. Kalau di RPH sudah seperti itu. Sehingga ketika sapi itu disembelih, dia relatif anteng, tidak membahayakan penyembelihnya. Untuk sapinya sendiri juga tidak mengalami rasa sakit karena sudah sesuai dengan protokol kesehatan penyembelihan sapi. Setelah itu kemudian dipompa sehingga menjadi membesar, terpisah antara daging dengan kulitnya, sehingga ketika dikuliti itu sangat mudah. Kemudian prosesnya itu dari hulu sampai hilir digarap dengan manajemen modern. Saya amati mulai dari pengkulitan, kemudian pemisahan antara daging dengan jeroan, kemudian jeroan juga dikerjakan dengan baik dengan memperhatikan sistem sepal, sistem limbah itu. Limbahnya dikelola dengan baik, alhamdulillah dibuat seperti septic tank begitu, sehingga meskipun ini sampahnya adalah sampah organik, kotoran sapi, tetapi dikelola sesuai dengan protokol kesehatan. Ini luar biasa. Sampai kemudian di pembagian itu semua dikerjakan dengan sangat baik. Jadi kalau menurut saya, jadi mulai dari unsur masukannya, karena ini kemudian pasti akan didapatkan hasil yang baik. Mulai dari unsur masukannya, tenaganya insya Allah kompeten semua. Jadi bagian ngurusi sapi untuk dimasukkan itu memang ahlinya. Sehingga sapi itu anteng. Kemudian yang menyembelih juga ahlinya insya Allah. Maksudnya syar'i. Tidak hanya terampil tapi juga syar'i. Yang semuanya dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Kemudian ada protokolnya.
yang ditulis bahwa termasuk diatur berapa orang yang datang, berapa yang mengerjakan, sudah ditata sekali. Orang-orangnya kompeten, kemudian ada SPO-nya, standar prosedur, aturan-aturannya ada. Kemudian ketika pelaksanaan itu, prosesnya itu, saya lihat, saya saksikan semuanya melalui patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga ada hal-hal yang dimodifikasi saya lihat. Misalnya ketika mereka harus memakai APD yang berupa sepatu boot, ada yang tidak memakai sepatu boot, tetapi memakai, ini sudah dimodifikasi. Jadi memakai sepatu, kemudian memakai plastik, sehingga ini aman. Nah ini kan inovasi-inovasi supaya lebih sederhana, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan memang Kabupaten Sleman sekarang ini sedang mensosialisasikan Tita Mas Jajar. Semua jadi penulis. Tita itu cuci tangan dengan sabun itu masuk, kemudian memakai masker dan jaga jarak, itu minimal seperti itu. Alhamdulillah saya saksikan manajemennya modern, meskipun banyak tapi diatur sedemikian rupa sehingga semuanya tidak melanggar protokol kesehatan. Nah harapan saya yang seperti ini bisa diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain, baik itu lembaga resmi maupun tidak resmi. Kalau ini kebetulan lembaganya resmi, organisasinya resmi, sehingga ya lebih tertata. Tetapi yang lain, yang bagi semuanya yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Sleman layak menyembelih, mestinya ikuti semuanya protokol kesehatan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu DRA Hajah Sri Muslimatun Magister Kesehatan atas waktunya di perwakilan MTA ini yang telah menyempatkan waktu untuk berkunjung sehingga bisa lebih memotivasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di MTA khususnya di Yogyakarta ini. Terima kasih waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ketua. Saya berharap ini menjadi bahan edukasi. Edukasi yang sudah dilaksanakan ini menjadi bahan edukasi sehingga bisa di ATM, amati, tiru, kemudian ya harus ada inovasinya. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan hasilnya baik, bermanfaat untuk kita semua. Saya atas nama pribadi maupun pemerintah sungguh mengucapkan apresiasi yang luar biasa, ilmu yang baik, tolong disebarkan, amal jariah, amal soleh. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami tim lapangan, tim kamera dari Yogyakarta, Heru Agung Santoso dan koresponden Klimun melaporkan langsung untuk MTA TV. Kembali ke studio rekan Mimi Salimah. Baik, terima kasih rekan Klimun dan juga rekan Heru Agung sudah melaporkan langsung ya yang bertugas di lapangan, dan terima kasih untuk laporannya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses dan semangat selalu ya untuk Anda dan juga teman-teman yang bertugas di sana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Klimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pemirsa, itu tadi ya laporan langsung ya rekan Klimun terkait dengan informasi terkini penyembelihan hewan kurban MTA perwakilan DIY yang dilaporkan langsung dari Jalan Rambutan Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman DIY. Dan saya Mimi Salimah mewakili segenap tim atau kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.